ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada saat di mana pasukan kaum muslimin atau rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat yang hendak melaksanakan umrah berhadapan dengan pasukannya Khalid ibnul Walid di wilayah Usfan, yang ketika itu berada di wilayah Usfan. Di mana ketika itu pasukan Khalid sudah berada atau sudah menghadang pasukan kaum muslimin di wilayah Qura'ul Ghami. Jadi ketika itu pasukannya Khalid berada antara pasukan kaum muslimin dengan kiblat, dengan Ka'bah ya. Jadi mereka menghadang pasukan kaum muslimin yang hendak menuju kota Mekah. Maka kita lihat di sini dilanjutkan oleh penulis, wara'a Khalidun al-muslimin fi salatil dhuhri. Kemudian Khalid melihat kaum muslimin sholat zuhur. Ketika itu masuk waktu zuhur, kemudian Rasulullah sholat zuhur bersama kaum muslimin. Sholat zuhur dengan tata cara sholat zuhur yang biasa dilakukan, hanya saja mungkin diqasar ya, diqasar oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika itu belum dilaksanakan sholat khauf. Nanti setelahnya baru turun perintah salat khauf ketika salat asar. Wahum yarka'una wa yasjudun. Sedangkan kaum muslimin ketika itu mereka ruku, sujud, salat bersama Rasulullah dalam keadaan Khalid dan pasukannya hanya melihat saja dari kejauhan. Faqala laqad kanu ala ghirratin. Kemudian setelah kaum muslimin sudah selesai salat, baru Khalid menyadari laqad kanu ala ghirratin. Sebenarnya tadi itu mereka sedang lengah kondisinya. Mereka sedang lengah tadi ketika mereka sholat ya. Seharusnya kita bisa menyerang mereka. Lau kunna hamalna alaihim. Kalau seandainya saja kita menyerang mereka ketika mereka sedang lengah tadi. Maka thumma qarrara an yahjima athna'a salatil asri. Kemudian Khalid pun memutuskan untuk atau akan menyerang kaum muslimin ketika mereka nanti melaksanakan sholat asar ya. Jadi di sini Khalid sudah memiliki rencana untuk menyerang kaum muslimin ketika nanti mereka melaksanakan sholat asar. Ketika nanti datang waktu sholat berikutnya, Khalid dan pasukannya akan menyerang kaum muslimin ketika itu. Fa'anzalallahu salatal khauf bainadh dhuhri wal asri. Kemudian Allah pun menurunkan ayat terkait dengan perintah salat khauf, yang mana ketika itu ayat tersebut turun antara waktu zuhur dengan waktu asar. Artinya sebelum masuk waktu asar Allah menurunkan ayat ini. Itu dalam surat An-Nisa ayat 102. Quran surat An-Nisa ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirin 'adzaban muhina. Jadi dalam ayat ini disebutkan salah satu cara atau tata cara salat khauf. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka, ini salat khauf, hendaknya segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Ya, jadi para sahabat dibagi menjadi dua barisan atau dua bagian, ya, dua kelompok. Kelompok yang pertama mereka berada di depan, di belakang Rasulullah langsung. Kelompok yang kedua berada di belakang pasukan atau kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang kedua mereka bersiap siaga membawa senjata, menyandang senjata mereka. Maka kemudian apabila mereka sholat bersamamu, yaitu apabila mereka telah sujud, yaitu menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat bersamamu, lalu mereka sholat bersamamu. Jadi penjelasannya begini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu tata cara sholat khauf. Jadi dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu berada di belakang Rasulullah. Kelompok yang kedua berada di belakangnya kelompok pertama. Mereka memulai sholat bersamaan dengan Rasulullah. Mereka semuanya memulai sholat bersama dengan Rasulullah. Jelas ya? Kemudian ketika sampai gerakan ruku, maka kelompok yang depan, kelompok yang berada di depan, yang berada di belakangnya Rasulullah, mereka ikut ruku bersama Rasulullah. Ruku, bangkit dari ruku, sujud, sampai selesai satu rakaat bersama Rasulullah, sampai Rasulullah kembali berdiri pada rakaat yang kedua. Jelas sampai di sini? Adapun kelompok yang belakang, kelompok yang di belakang kelompok pertama tadi, ketika Rasulullah ruku, maka mereka tetap berdiri dengan menyandang senjata mereka. Mereka tetap membawa senjata mereka, bersiap-siap, siap siaga kalau seandainya musuh menyerang ketika itu, menjaga saudara-saudara mereka yang sedang sholat bersama Rasulullah. Ya, jadi ketika kelompok yang pertama, para sahabat yang berada di kelompok pertama tadi, yang ada di belakangnya Rasulullah langsung, mereka akan ruku, kemudian sujud bersama Rasulullah sampai selesai satu rakaat. Ya, sampai Rasulullah berdiri kembali. Para sahabat yang belakang tadi tetap memegang senjata. Jadi mereka hanya ikut di awal takbiratul ihram, kemudian mereka ikut dalam Al-Fatihah. Kalau ini tadi karena sholat asar berarti sirriyah, ya, Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Kalau para sahabat juga membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah ruku, yang belakang tetap berdiri. Nah, nanti ketika Rasulullah sudah berdiri untuk rakaat kedua, para sahabat yang berada di depan tadi juga berdiri ke rakaat kedua. Gantian kelompok yang belakang, mereka melanjutkan sholatnya. Mereka yang berdiri tadi, yang membawa senjata tadi, mereka gantian ruku, sujud, ya, kemudian berdiri lagi ke rakaat kedua. Paham di sini, ya? Jadi mereka melanjutkan sholatnya tanpa berbarengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri, sampai nanti mereka posisinya sama, ketika mereka juga sama-sama berdiri di rakaat kedua. Nah, kemudian ditukar. Tadi kelompok yang di depan gantian di belakang, kelompok yang di belakang gantian di depan. Rasulullah melanjutkan sholatnya, ruku untuk rakaat kedua. Kelompok yang
awalnya di belakang tadi menjadi di depan, mereka rukuk bersama Rasulullah, ikut sholat bersama Rasulullah terus sampai ketika duduk tasyahud akhir. Hanya 2 rakaat karena ketika itu Rasulullah mengqashar sholat asarnya. Kemudian ketika di duduk tasyahud akhir, Rasulullah dan para sahabat yang berada di depan tadi duduk menunggu sahabat yang di belakang, kelompok yang kedua yang di belakang untuk melanjutkan sholatnya sampai mereka juga duduk tasyahud, kemudian mereka salam berbarengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tata cara sholat khauf yang disebutkan dalam ayat ini. Nggih? Nggih, sholatnya bergantian, Pak. Jadi yang pertama tadi di depan, nggih, ikut 1 rakaat bersama Rasulullah di rakaat pertama. Setelah mereka masuk rakaat kedua, gantian yang di belakang tadi melanjutkan sholatnya sampai masuk rakaat kedua, terus gantian posisinya. Jadi yang di belakang menjadi di depan, yang di depan menjadi di belakang, supaya sama-sama kedapatan ikut sholat 1 rakaat bersama Rasulullah semuanya. Begitu. Paham ya? Kemudian akhirnya mereka jadi Rasulullah dan para sahabat mengawali sholat bersama-sama dan menutup sholat bersama-sama, mengakhiri sholat bersama-sama, dengan tetap sebagian ada yang berjaga-jaga kalau seandainya musuh menyerang. Itu sholat khauf. Bisa dipahami tata caranya, nggih? Itu salah satu tata cara sholat khauf yang disebutkan dalam ayat ini. Maka Allah melanjutkan, orang-orang kafir itu ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Ya, Allah sudah memberitahu tentang rencananya Khalid bin Walid. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus ketika kamu sedang sholat. Itu rencana mereka seperti itu. Maka tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir tersebut. Intinya yang kita bahas saat ini terkait dengan sholat khauf yang Allah syariatkan ketika itu untuk pertama kalinya dengan turunnya ayat ini, ya, surat An-Nisa ayat 102. Jadi para ulama menjelaskan bahwasannya sholat khauf yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu merupakan sholat khauf yang pertama kali dilakukan, sebagaimana ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Maka akhirnya Khalid pun heran ketika itu, loh, ini kok mereka sholatnya beda caranya, ya. Khalid sudah siap-siap ingin menyerang kaum muslimin ketika itu, loh kok caranya beda, kok ada tetap ada yang berjaga-jaga membawa senjata. Nah, akhirnya Khalid pun heran ketika itu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, datang dalam riwayat-riwayat, karena memang salat khauf itu tidak hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah, ya. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang tata cara salat khauf yang berbeda-beda. Bahkan di sini Ustaz Firanda hafizahullah taala menyebutkan ada sekitar 8 model tata cara salat khauf. Yang kita sebutkan tadi salah satunya, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102 tadi. Adapun pembahasannya lebih lengkap itu dalam pembahasan fikih. Ini dalam pembahasan fikih terkait dengan salatul khauf. Ya, mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Ya, baru kali ini mungkin mengetahui tata cara salat khauf. Tapi masya Allah di kalangan TNI, Tentara Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Negara Nasional Indonesia, diajarkan tata cara salat khauf. Ya. Jadi di TNI itu yang muslim diajarkan tata cara salat khauf. Ya. Jadi ketika di medan peperangan atau di wilayah konflik, mereka harus tetap siaga, mereka juga tetap sholat, tapi melaksanakan sholatnya dengan cara sholat khauf. Jadi kan bisa cari videonya di YouTube, itu ada. Ya, tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, mereka yang muslim melaksanakan sholat khauf. Jadi itu videonya itu sembari mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat khauf. Jadi kita tidak perlu ragu bahwasanya negara kita negara Islam. Ya, alhamdulillah. Walaupun
ya tentunya belum sempurna. Ya, kalau terkait dengan kesempurnaan bagaimana dalam berhukum dengan hukum Islam, tentunya kita dapati memang belum sempurna. Ya, kita doakan para pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka dan juga tentunya keadaan kaum muslimin di Indonesia ini. Maka akhirnya ketika itu Khalid bin Walid dia kehilangan kesempatan. Ya, maka di sini disebutkan oleh penulis fafatatul fursah. Maka Khalid pun akhirnya terlewatkan dari kesempatan untuk menyerang kaum muslim. Dan ketika itu tentunya Khalid bin Walid merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi seakan-akan ada yang memberitahu tentang rencana dia untuk menyerang pasukan kaum muslimin ketika itu. Maka bisa jadi itu merupakan awal kali Khalid ibn Walid tertarik untuk masuk Islam. Karena memang nanti beberapa bulan setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Khalid ibn Walid masuk Islam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqan akhar ghaira tariqihim. Kemudian Rasulullah pun memilih mengambil jalan yang berbeda untuk menghindari pasukannya Khalid. Jadi Rasulullah tidak lanjut berjalan maju, yang karena dengannya nanti akan berhadapan dengan pasukannya Khalid. Rasulullah memilih untuk menyingkir, menghindar dari pasukannya Khalid ibn Walid. Fasalaka dzatal yamin min asfali Makkah. Maka Rasulullah SAW memilih mengambil rute sebelah kanan ketika itu. Jadi beliau memilih rute sebelah barat, ya, karena beliau ketika menuju Makkah tentunya beliau menuju arah selatan. Ya, ketika itu beliau karena di depannya ada pasukannya Khalid, beliau memilih untuk mengambil arah kanan atau ke wilayah sebelah barat, melewati dataran rendah kota Mekah. Jadi lewat kota Mekah bagian bawah. Ya. Jadi memang Mekah itu datarannya tidak rata, gitu. Ada dataran tinggi, ada dataran rendahnya. Hatta balagha thaniyatal mirar mahbatal Hudaybiyah, sampai Rasulullah SAW tiba di suatu wilayah bernama Thaniyatul Mirar. Thaniyatul Mirar yang itu merupakan dataran rendah Hudaybiyah. Jadi sampai di wilayah Hudaybiyah, suatu wilayah bernama Hudaybiyah. Jadi melewati tadi Thaniyatul Mirar. Thaniyatul Mirar di sini disebutkan sekarang daerahnya bernama Fajjul Karimi, ya, Fajjul Karimi, yang berada di wilayah barat kota Mekah. Barat tapi agak utara, berarti barat daya, barat laut, nih, barat laut kota Mekah. Sampai di wilayah Hudaybiyah, ya, sampai di wilayah Hudaybiyah, yang sekarang namanya As-Sumayyi, ya. Kalau sekarang wilayahnya As-Sumaisi. Kalau sekarang nama wilayah Hudaybiyah itu dinamakan dengan wilayah As-Sumaisi. Yang mana di sana ada Masjid As-Sumaisi atau Masjid Hudaybiyah sekarang ini. Ya. Yang mana masjid tersebut dibangun di atas bekas pohon yang digunakan untuk peristiwa Bai'atur Ridwan, yang insya Allah nanti akan kita lewati peristiwanya. Apa itu peristiwa Bai'atur Ridwan? Nanti akan kita lewati. Maka ketika itu, ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di wilayah Hudaybiyah, disebutkan di sini falamma balagha barikat naqatuhu. Ketika Rasulullah sampai di wilayah Hudaybiyah, unta beliau menderum, duduk, gak mau jalan, berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Fazajaruha falam taqum. Maka para sahabat pun memerintahkan pada untanya Rasulullah tadi untuk kembali
berjalan, kembali berdiri dan berjalan. Tapi tidak mau berdiri unta beliau. Faqalu khala'atil qaswa. Maka para sahabat pun mengatakan khala'atil qaswa. Qaswa, al-qaswa itu nama bagi unta Rasulullah, ya? Unta betina. Jadi beliau biasa menunggangi seekor unta betina bernama al-qaswa. Ini terkenal ya nama unta beliau al-qaswa. Ini mohon diingat-ingat, ya. Unta Rasulullah SAW itu bernama al-qaswa. Ini juga yang beliau tunggangi ketika awal kali masuk kota Madinah di peristiwa dulu, ya. Ya, kemudian tempat menderumnya al-qaswa itulah yang dibangun Masjid Nabawi, ya. Ini al-qaswa nggak mau jalan, ya. Dia mogok. Mogok apa? Maksudnya dia tidak mau diperintah untuk berjalan kembali. Akhirnya menderum di situ. Para sahabat mengatakan khala'atil qaswa. Ini qaswa nggak mau patuh kepada perintah Rasulullah dan kita. Dia nggak mau berdiri lagi, dia nggak mau berjalan lagi. Faqala ma khala'atil qaswa. Maka Rasulullah pun mengatakan sebenarnya qaswa ini dia tidak patuh kepada perintah. Dia bukannya tidak patuh kepada perintah. Wa ma dzaka laha bi khuluq. Dan itu bukan perangainya, bukan perangai dia seperti itu. Rasulullah paham bagaimana unta beliau. Enggak pernah untanya seperti itu. Tidak biasanya seperti itu. Walakin habasaha habisul fil. Akan tetapi saat ini dia sedang ditahan oleh zat yang dahulu menahan pasukan bergajah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menahan al-qaswa untuk tetap berjalan ketika itu, untuk tetap melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekkah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika itu al-qaswa berdiam di wilayah Hudaybiyah, tidak mau kalau disuruh untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Mekkah, dia tidak mau. Maka tentunya ada hikmah di balik semua itu. Rasulullah SAW beliau menyadari bahwasannya al-qaswa saat ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam di situ. Dia dilarang untuk melanjutkan perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apa sebabnya? Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju kota Mekkah, maka bisa jadi terjadi pertempuran. Ya, tidak terhindarkan pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Makanya memang Allah takdirkan ketika itu al-qaswa untuk berhenti di wilayah Hudaybiyah. Itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika unta al-qaswa tadi dipalingkan ke arah lain, menjauh dari kota Mekah, baru dia berdiri. Sama persis dengan pasukan bergajahnya Abraha. Ya. Ketika mereka diminta untuk melanjut masuk ke kota Mekah, mereka tidak mau jalan. Tapi ketika dipalingkan ke arah sebaliknya, mereka langsung berjalan. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika melihat hal tersebut, Rasulullah pun mengatakan, wallahi la yas'aluni khittatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan memenuhi usulan apapun dari mereka orang-orang Quraisy demi menjamin penjagaan kesucian kota Mekkah. Ya. Jadi Rasulullah SAW memang tidak ingin berperang. Ya. Kalau seandainya orang-orang Quraisy meminta untuk dilakukan perjanjian damai, beliau akan menerimanya. Karena memang beliau tujuannya datang ke kota Mekah untuk umroh, bukan untuk berperang. Dan juga beliau tidak ingin menodai kesucian kota Mekah, kesucian tanah haram, ditumpahkan darah di tanah haram. Beliau tidak ingin melakukan hal tersebut. Apalagi kemudian Rasulullah melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-qaswa, unta beliau, tidak mau
melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Maka akhirnya para sahabat Rasulullah dan para sahabat pun berdiam diri di wilayah Hudaybiyah tersebut, tidak melanjutkan masuk ke kota Mekah. Fataqaddama hatta nazala bil Hudaybiyah, kemudian thumma zajaraha fawathabat fataqaddama hatta nazala bil Hudaybiyah. Dan ketika Rasulullah SAW mengarahkan unta beliau tadi ke arah Hudaybiyah, jadi arah Hudaybiyah itu sebenarnya menjauh dari kota Mekah. Jadi kalau dari Thaniyatul Mirar tadi terus ke selatan itu baru masuk wilayah kota Mekah. Tapi kalau Hudaybiyah itu dari Thaniyatul Mirar itu ke arah timur, arahnya ke arah timur. Jadi tidak mengarah ke kota Mekah. Jadi ke arah timur, ke arah Hudaybiyah. Disitulah kemudian Rasulullah dan para sahabat singgah di situ. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat singgah di wilayah Hudaybiyah dan kaum musyrikin pun mengetahui hal tersebut, maka mereka pun mulai mengirimkan utusan kepada Rasulullah, mengirimkan utusan untuk mengadakan perjanjian damai, untuk mengadakan perjanjian damai. Jadi sebenarnya memang orang-orang kafir Quraisy mereka sudah takut untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Mereka sudah tidak punya nyali lagi untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Maka akhirnya mereka mengirimkan satu persatu perwakilan mereka. Maka yang pertama adalah Budail ibnu Warqa al-Khuzai. Disebutkan di sini waja'a Budail ibnu Warqa al-Khuzai fi nafarin min Khuza'ah. Datanglah seseorang bernama Budail ibnu Warqa al-Khuzai dari kabilah Khuza'ah. Nah, kabilah Khuza'ah ini bukan bagian dari kabilah Quraisy. Bukan bagian dari kabilah Quraisy. Tapi memang Quraisy sengaja mengirimkan Budail di sini supaya bisa bernegosiasi dengan Rasulullah. Karena kabilah Khuza'ah itu memang semenjak lama mereka menjadi sekutunya Bani Hashim. Ya, sekutunya Bani Hashim, yaitu kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah percaya dengan kabilah Khuza'ah. Walaupun banyak di antara mereka yang masih di atas kesyirikan. Termasuk kemungkinan besar ya Budail bin Warqa ini masih di atas kesyirikan dia. Tapi Rasulullah percaya dengan kabilah Khuza'ah karena mereka belum pernah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah Budail ibn Warqa al-Khuzai. Wa kanu nasihina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabilah Khuza'ah mereka merupakan orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat, artinya arahan, memberikan masukan yang bagus kepada Rasulullah SAW. Fa akhbarahu anna Quraisyan musta'idduna liqitalihi wa saddahu 'anil baitil haram. Kemudian Budail pun menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya orang-orang Quraisy mereka sudah siap untuk memerangi Rasulullah. Ya, mereka telah siap untuk memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, dan mereka siap untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari masuk ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah pun memberi jawaban kepada Budail. Rasulullah mengatakan fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ma jaa illa lil umrah. Kemudian Rasulullah pun memberitahukan kepada Budail, ya, beliau memberikan jawaban kepada Budail bahwasannya tidaklah beliau datang kecuali hanya untuk umrah. Tidak ada tujuan lain. Bukan untuk berperang, bukan untuk menyerang kaum Quraisy. Wa ma jaa lil qital. Beliau tidak datang untuk berperang. Wa annahu musta'iddun lil hadnah was-sulh. Dan Rasulullah pun siap untuk melakukan perjanjian damai dengan kafir Quraisy. Ya. Beliau siap untuk melakukan perjanjian damai. Karena memang itulah yang beliau lebih senang untuk melakukan perjanjian damai. Karena beliau tidak ingin menumpahkan darah di tanah haram, ya, di kota Mekah.
Walakin in abad Quraisyun, tapi Rasulullah mengatakan juga, akan tetapi kalau orang Quraisy enggan memenuhi keinginan beliau, mereka tetap ingin berperang, ya, in abad Quraisyun illal qital, apabila orang-orang Quraisy mereka hanya ingin berperang, fa innahu yuqatiluhum hatta tuqta'a unuquhu aw yunaffidullahu amrahu, maka beliau siap untuk memerangi mereka sampai beliau gugur, sampai beliau wafat, mati di medan perang, atau Allah Subhanahu wa taala memenangkan urusan beliau, memenangkan perkara beliau. Nah, ini jawaban tegas dari Rasulullah SAW kepada Budail ibnu Warqa supaya dia menyampaikan hal tersebut kepada kaum Quraisy. Dalam riwayat yang lainnya saya bacakan, ya, tawaran dari Rasulullah SAW. Ini tawaran dari beliau ini sudah masuk kepada fase awal-awal perundingan antara beliau dengan kaum Quraisy. Ya. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan di sini, inna lam naji liqitali ahadin, walakinna ji'na mu'tamirin. Kami ini datang ke kota Mekah bukan untuk memerangi siapapun. Kami hanya ingin melaksanakan umrah. Wa inna Quraisyan qad nahihathum al-harab wa adarrat bihim. Dan ingatlah, sesungguhnya orang Quraisy itu mereka sudah benar-benar kecapean, mereka sudah kepayahan, dan mereka sudah lelah karena sudah beberapa kali melakukan peperangan dengan kami. Maka Rasulullah pun sebenarnya beliau masih memiliki belas kasihan kepada orang-orang Quraisy. Beliau tidak ingin memerangi Quraisy. Dan tentunya ya kita ingat bahwasanya orang-orang Quraisy itu mereka adalah kaum Rasulullah SAW sendiri. Ya, mereka adalah kaum Rasulullah SAW sendiri. Beliau lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Ketika beliau memerangi orang-orang Quraisy, berarti beliau sama saja memerangi kaumnya sendiri. Dan sebenarnya beliau tidak menginginkan hal tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan pilihan, fa in sya'u madattuhum muddatan wa yukhallu baini wa bainan nas. Maka aku akan memberikan dua pilihan kepada mereka. Pilihan yang pertama, aku akan menjalin perjanjian damai dengan mereka untuk beberapa waktu. Pada waktu tersebut, mereka harus membiarkan aku bergerak bebas untuk menyampaikan Islam, untuk mendakwahkan Islam di Jazirah Arab, atau berperang melawan kabilah-kabilah Arab selain mereka, selain orang-orang Quraisy. Ya. Maka Rasulullah mengatakan di sini, fa'in adhar fa'in sya'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alau wa illa faqad jammu. Jika aku kalah, ya, jika aku kalah oleh kabilah-kabilah yang lain, tentu itu yang diinginkan oleh Quraisy. Ya, kalau seandainya kemudian aku ketika berperang melawan kabilah-kabilah Arab yang lainnya, kemudian aku kalah, ya itu yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy, supaya aku kalah, hancur. Namun jika aku kemudian dimenangkan, maka mereka bisa memeluk agama Islam jika mereka menginginkannya, sebagaimana orang-orang telah masuk Islam, dan mereka pun akhirnya ikut dimuliakan dengan keislaman tersebut. Namun jika mereka tetap enggan masuk Islam, wa inhum abau fawalladhi nafsi biyadih lau qatilannahum ala amri hada hatta tanfarida salifati wala yunfidhanna Allahu amrahu. Namun jika mereka tetap enggan masuk Islam, maka tidaklah berakhir masa gencatan senjata kecuali mereka telah kuat untuk berperang melawanku. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, jika mereka menolak tawaran pertama ini, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan memerangi mereka dengan agama ini hingga batang leherku terpenggal, atau sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya ini. Ya, maka ini pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Pilihan yang pertama, mengadakan perjanjian damai. Selama masa perjanjian damai tersebut, orang-orang kafir Quraisy tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab.
dan juga jangan sampai mencegah kaum muslimin untuk memerangi kabilah-kabilah Arab yang lainnya selain mereka. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan mengusik mereka, tidak akan mengganggu mereka, tapi mereka juga jangan mengganggu kaum muslimin. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau mereka tidak mau pilihan yang pertama, maka Rasulullah mau tidak mau harus memerangi mereka, ya. Sampai beliau ditakdirkan gugur di medan peperangan, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan atas agama yang beliau bawa. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka ini merupakan awal dari perundingan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Ada Isya nih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya lanjutkan sedikit penjelasan dari Ustaz Firanda hafizahullah taala terkait dengan pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy tadi. Sebelum kita masuk pada pasal berikutnya. Jadi disebutkan di sini Rasulullah SAW paham bahwasannya kaum kafir Quraisy tidak berada pada posisi pihak yang mampu mengancam. Mereka sedang diliputi kelemahan, baik dari segi kekuatan pasukan, segi finansial maupun mental mereka. Jadi sebenarnya orang-orang Quraisy itu tidak siap untuk menghadapi kaum muslimin. Rasulullah paham betul hal tersebut. Rasulullah SAW sangat memahami kekuatan yang dimilikinya bersama kaum muslimin, dan pada saat itu sehingga beliau bernegosiasi dengan memanfaatkan kekuatan tersebut. Oleh karenanya apa yang beliau ucapkan benar-benar didengar dan diperhatikan oleh delegasi tersebut, maksudnya oleh Budail tadi, oleh utusannya orang Quraisy tadi, dan orang-orang Quraisy pada umumnya. Mereka juga mendengarkan dan menerima pilihan tersebut. Maka setidaknya ada 3 pilihan yang beliau SAW berikan kepada kaum Quraisy ketika itu, yaitu yang pertama, pilihan yang pertama, Rasulullah SAW akan mengajukan gencatan senjata kepada orang-orang Quraisy selama beberapa tahun. Pada jangka waktu tersebut Rasulullah SAW bebas mengajak siapapun yang beliau kehendaki untuk masuk agama Islam, dan mereka pun bebas mengajak manusia untuk masuk ke dalam golongan mereka. Kedua belah pihak boleh melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka tanpa saling mengganggu hingga menyebabkan peperangan. Ternyata keinginan orang-orang Quraisy untuk membuat perjanjian adalah kesempatan yang dicari-cari oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW sendiri yang meminta perjanjian damai demi mengajak kabilah-kabilah Arab lainnya untuk memeluk agama Islam, atau berperang melawan kabilah-kabilah Arab yang memerangi kaum muslimin sebagaimana yang sering terjadi. Berdakwah pada masa gencatan senjata dengan Quraisy akan lebih menguntungkan dan memberikan dampak positif yang besar daripada mengajak mereka dengan peperangan, mengajak mereka berperang. Kemudian pilihan kedua, Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka untuk memeluk agama Islam dan hidup bersama kaum muslimin. Tentunya ini yang paling diinginkan oleh Rasulullah. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin lainnya. Rasulullah SAW mengucapkan perkataan tersebut sementara beliau tidak berbekal senjata yang lengkap. Karena ketika itu Rasulullah dan kaum muslimin keluar bukan dengan persenjataan orang-orang yang siap berperang. Mereka hanya membawa perlengkapan atau persenjataan secukupnya yang biasa dibawa oleh orang-orang yang safar untuk melindungi diri. Ya, jadi ketika itu perlu dicatat ya bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu tidak sedang siap untuk berperang sebenarnya. Artinya dalam hal persenjataan, peralatan, mereka tidak membawa persenjataan untuk berperang. Karena memang tujuan mereka bukan untuk berperang. Ya. Tapi itu saja orang-orang Quraisy yang mengetahui hal tersebut, mereka saja takut untuk menghadapi kaum muslimin. Tentu saja ini menunjukkan betapa mulianya agama Islam. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW beliau menampakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau tegas menyampaikan hal tersebut.
Ya. Beliau yakin bahwasannya kaum muslimin pasti akan mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kalaupun seandainya harus berperang melawan kaum Quraisy dengan persenjataan yang secukupnya, yang seadanya. Kemudian pilihan yang ketiga, yang terakhir, berperang hingga titik darah penghabisan. Beliau pun menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Ya, akhirnya Budail bin Warqa tadi akhirnya menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Quraisy. Budail mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Inna qad ji'nakum min hadzal rajul wa sami'nahu yaqulu qawlan fa in syi'tum an na'ridahu 'alaikum fa'alna." Sesungguhnya kami telah mendatangi lelaki ini, yaitu Muhammad, dan kami telah mendengarkan pernyataannya. Maka jika kalian mau, kami akan menyampaikannya pula kepada kalian. Maka orang-orang Quraisy pun, sebagian orang-orang Quraisy yang mereka kurang akalnya, ya orang-orang bodohnya di antara orang-orang Quraisy mengatakan, la hajatalana an tukhbirana anhu bi syai'in. Ya. Tidak perlu engkau sampaikan kepada kami sedikit pun dari perkataannya. Ya, sombong sekali orang ini. Ini orang-orang yang bodoh dari kalangan orang-orang yang kurang berakal dari kalangan orang-orang Quraisy-nya. Sementara orang-orang cerdas di kalangan mereka mengatakan, hati ma sami'tahu yaqul. Sampaikan kepada kami apa yang dia sampaikan. Ya. Maka kemudian Budail pun mengatakan, sami'tuhu yaqulu kadza wa kadza. Aku mendengar Muhammad menyatakan demikian dan demikian. Jadi disampaikan 3 tawaran atau 2 tawaran dari Rasulullah SAW tadi. Sembari menyampaikan apa yang ia dengar dari Nabi SAW secara rinci. Akhirnya disebutkan oleh Budail apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya orang-orang Quraisy justru mencurigai bahwasannya Budail ini berpihak kepada kaum muslimin, berpihak kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka pun mengatakan, wa in kana innama ja'a lidzalik fala wallahi la yadkhuluha abadan alaina anwah wa la tatahaddatsu bidzalikal arab. Mereka pun mengatakan, jika memang tujuan Muhammad hanya untuk berumrah, maka demi Allah ia selamanya tidak akan dapat masuk ke Mekah secara paksa. Ya, dia tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dengan cara mereka memaksa. Artinya orang-orang Quraisy tidak akan membiarkan Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Jangan sampai orang-orang Arab membicarakan bahwasanya Muhammad berhasil memasuki Mekah secara paksa. Ternyata apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada kesempatan yang pertama, melalui delegasi yang pertama atau perwakilan yang pertama yang dikirim oleh orang-orang Quraisy, ternyata gagal membuahkan hasil. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya beberapa perwakilan yang lainnya yang kemudian nanti akan berunding dengan Rasulullah SAW hingga akhirnya nanti Utsman bin Affan dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk langsung berunding dengan orang-orang Quraisy di kota Mekah, hingga nanti muncul kabar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh di kota Mekah, hingga itu menjadi sebab terjadinya peristiwa Bai'atur Ridwan. Insyaallah nanti akan kita sebutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.